الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan syarahnya nanti. Dan ini merupakan pertemuan kedua ya. Ketiga. Oh iya, pertama muqaddimah ya. Kedua membahas tanda-tanda isim dan sekarang yang ketiga. Para netizen yang ikut boleh nanti mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar ya. Ikhwan, sebelum kita lanjut, kita akan review dulu pelajaran yang telah lalu. Kita sudah membahas al-kalam. Apa al-kalam? Sudah hafal belum? Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Apa artinya? Kalam adalah lafaz yang murakkab yang memberi faidah dalam bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Ucapan lisan. Apa yang dimaksud murakkab? Tersusun dari dua kata atau lebih. Apa yang dimaksud mufid? Memberi atau maknanya sudah sempurna. Apa maksudnya sudah sempurna? Si pendengar tidak menunggu lanjutan dari kalimat tersebut ya. Nah, itu bahasa Arab. Nah, itu lafaz. Dan wa aqsamuhu thalathatun, jenisnya ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan huruf. Apa itu isim? Kata benda atau yang dibendakan. Kedua, fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Huruf kata sambung. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lam. Isim dikenal dengan khafad, tanwin dan masuknya alif dan lam. Ada berapa tanda isim? 3. Pertama apa? Khafad atau jar. Kedua tanwin. Ketiga alif lam. Nah, tanda asli dari tanwin sebenarnya apa? Tanwin dan alif lam. Dengan catatan antara tanwin dan alif lam tidak boleh bertemu dalam satu kata. Kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh ada tanwin, tapi harus ada salah satu di antara keduanya ya. Tidak bisa kitabu, tidak boleh, atau al-kitabun, tidak boleh, tapi al-kitabu atau kitabun ya. Jadi tanda isim menurut Jurumiyah ada 3, jar atau khafad, tanwin dan alif lam. Nah,
Sekarang penyebab jar atau khafad ada berapa? Ada dua. Pertama, kemasukan huruf jar atau huruf khafad. Apa saja? Min, ilah, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Udah? 9? Ya. Ya. Artinya isim yang kemasukan atau didahului oleh huruf-huruf tadi harus jar atau khafad. Untuk sementara jar atau khafad itu kita sebut apa? Kasroh. Kalau orang Sunda nyebut kasroh apa coba? JR-nya. Ya apa-apa ngomong Sunda sedikit. Mau diprotes, mau dipecat. Pecat jadi apa? Kita bukan pejabat. Jadi isim kata yang datang setelah huruf-huruf tadi pasti isim. Pasti isim. Huruf-huruf tadi tidak akan mungkin masuk ke fi'il, tapi ke isim, ya. Dan isim yang kemasukan huruf-huruf tadi harus khafad, harus jar untuk sementara kasroh, ya. Tapi walaupun kemasukan huruf jar, tanda asli dari isim itu harus ada. Apa tanda asli itu? Alif lam atau tanwin. Apa? Fil kitabi atau fi kitabin. Ala umpamanya ila, saya pergi ke masjid. Zahabtu ilal masjidi atau ila masjidin. Apa bedanya? Kalau pakai alif lam sudah tertentu. Ilal masjidi, ke masjid itu. Masjid mana? Itu tuh. Kalau ila masjidin, saya pergi ke sebuah masjid. Masjid mana? Pokoknya sebuah masjid lah. Masjid mana? Sebuah masjid. Pokoknya masih umum ya. Gitu. Itu bedanya. Sama dengan dengan the dalam bahasa Inggris. A book, sebuah kitab. The book, buku itu, gitu ya. Nah gitu. Jadi penyebab jar yang pertama adalah kemasukan huruf jar atau huruf khafad. Kedua apa? Idhofat. Apa itu idhofat? Gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf? Kata yang disandarkan. Kalau mudhaf ilaih, tempat bersandar, tempat penyandaran, ya. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat. Apa syarat mudhaf? Tidak boleh ada alif lam atau tanwin. Tapi dia isim ya. Dia isim walaupun tidak ada alif lam atau tanwin, isim. Ada syarat lain? Tidak ada. Sekarang syarat mudhaf ilaih ada berapa? Ada dua. Apa saja? Wajib ada alif lam atau tanwin. Kedua, wajib jar atau khafad. Kalau mudhaf harus jar atau tidak? Tidak, bisa a, i, u, ya. Tergantung kedudukan dia nanti, ya. Nah, itulah idhofat. Nah, kita ada PR membuat idhofat. Siapa yang pertama? Baca. Siapa nama? Ready. Are you ready? Baca. Nazaratul muallimin.
Apa artinya? Kacamatanya seorang mu'allim. Kacamata ustaz. Coba diterangkan nadharah. Itu yang kacamata, terus kan fisik pertama tidak boleh Disebut apa nadharah? Nadharah itu mudhof. Mudhaf. Terus kan tidak boleh alif lam atau tanwin. Tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada alif lam atau tanwin. Terus kata yang kedua itu mudhof ilaih, itu harus ada tanwin atau alif lam. Di sini apa? Di sini tanwin. Tanwin. Iya, kasrah tadi. Boleh tanwinnya dibuang? Tidak. Boleh asal Asal alif lam. Al-muallim. Terus yang kedua apa? Yang kedua Harus khafad jar. Jadi dibaca nadharatul muallimi atau nadharatu muallimin. Baik, barakallahu fiik. Siapa yang kedua? Nomor 2. Ya, Dodi. Siapa namanya? Dodi. Baca. Muwazzaful madrasah. Muwazzaful madrasah. Ini sebenarnya tingkat tinggi, belum diajarkan, tapi benar. Coba diterangkan. Muwadzafu, kata awalnya muwadzaf, karyawan. Nah, ditambah wawu jadi karyawan. Itu Mudhaf. Al-madrasah, mudhaf ilaih. Kenapa ini tingkat tinggi atau belum diajarkan? Asal katanya muwazzafuna, jamaknya muwazzafuna. Kalau tunggal atau mufradnya muwazzafun tanpa wawu nun. Kalau jamaknya muwazzafuna al-madrasati. Tapi ini benar, walaupun tidak ada apanya, huruf, tidak ada huruf nun, tapi benar ini. Nah, karena ini sudah disinggung sama Dodi suka menyinggung memang. Kita tambah kaidah tentang mudhaf. Apa syarat mudhaf teh? Tidak boleh ada alif lam atau tanwin atau pengganti tanwin. Atau pengganti tanwin. Nun ini pengganti tanwin pada isim mufrad. Begini. Muslimun. Ada tanwin kan? Apa artinya? Seorang muslim. Kalau dua orang muslim, muslimah. Tanwinnya ini alif ini menunjukkan dua, disebut tasniyah. Tanwinnya berubah menjadi nun, muslimani. Jadi nun ini pengganti tanwin pada isim mufrad. Jamaknya apa? Muslimuna. Tadinya muslimu. Ini wawunya itu wawu jamak. Alifnya alif tasniyah. Wawunya wawu jamak. Nunnya berubah menjadi tanwinnya berubah menjadi nun. Jadi nun di sini dan di sini
pengganti tanwin pada isim mufrad. Karena nun pengganti tanwin pada isim mufrad, ketika dia menjadi mudhaf kan tidak boleh ada tanwin dan penggantinya, maka nunnya dibuang. Tadinya kan muwaddafuna al-madrasah, karena nun pengganti tan dibuang, muwaddafu al-madrasati. Jadi makanya saya katakan ini benar, cuma ini tingkat tinggi. Antum baru kelas 1 SD, ini pelajaran kelas 3. Barakallahu fiik. Liar, dah bongana sudah loncat. Barakallahu fiik. Yang ketiga siapa? Ahmad, baca. Ghurfatun Naumi. Apa artinya? Nah, ini kayaknya sudah kesana pikirannya. Terangkan. Ghurfatun mudhaf, tidak boleh ada lam atau tanwin. Naumi harus alif lam atau tanwin dan harus sukun. Ya, barakallahu fiik. Keempat. Ya keempat siapa? Iga. Ini. Ayo ini apa? Raisul madrasati. Raisul madrasati. Rais itu begini. Rais. Ininya nggak perlu pakai alif hamzahnya ya. Kalau gini bingung, saya tadi bingung bacanya apa ini, apa roilis atau rolis. Raisul madrasah. Oke. Baik, baca. Raisul madrasati. Coba terangkan. Roisnya mudhaf, al-madrasahnya mudhaf ilaih. Iya, raisnya tidak apa? Tidak beralif lam atau tanwin, al-madrasatinya beralif lam atau dan jar. Baik, barakallah. Nomor 5. Fadhal. Hada baitu hamidin wa dzalika baitu khalidin. Coba terangkan. Hada baitu bait mudhaf, baitu hamidin mudhaf ilaih. Kalau hadanya? Hada ismun isar. Terus? Lil qaribi. Enggak dekatnya. Nah, kali ini tingkat SMP. Udah, baitu hamidin saja dulu ya. Baitu khalidin. Ya, intinya antum sudah faham tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, tentang idhafat ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang pelajaran yang lalu? Fahimtum? Ya, udah. Kalau paham tentang ini muslimani muslimah jangan difikirkan, liar ya. Jangan. Berarti jangan dulu, Ustaz. Jangan. Enggak apa-apa kalau ditulis, biarin aja. Hanya jangan difikirkan dulu. Nanti juga kita akan bahas setelah di atas pertemuan kelima mungkin ya. Taib. Kita lanjut ke matan al-Ajurumiyah. Kalimat selanjutnya apa terus? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wassin wasawfa
wa ta'it ta'nisis sakinah. Apa artinya? Dan fi'il diketahui dengan, nah ini tanda-tanda fi'il. Pertama ada sin, ada qad, sin, saufa, dan huruf ta'nis. Ta'nis itu untuk akhwat, untuk wanita. As-sakinah itu yang sukun, seperti fa'alat, nasorot, katabat, jalasat. Nah yang ada tak di akhir dan taknya itu disukun, itu menunjukkan tanda fi'il. Kita bahas ya. Baca ini babul af'ali, artinya bab tentang fi'il. Af'al jamak dari fi'il. Babul af'ali. Kenapa disebut dibaca babu? Karena awal kalimat. Kenapa dibaca al-af'ali? Mudhaf ilaih. Babunya apa? Mudhaf. Babul af'al. Sekarang saya akan memberi pelajaran pengantar tentang fi'il sebelum membahas tanda-tanda fi'il pada matan al-Ajurumiyah ini ya. Tanpa pengantar ini antum bakal liar. Fi'il ada 3. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga fi'il amr. Dah hanya 3, madhi, mudhari, amr, tidak ada yang lainnya. Fi'il madhi, fi'il yang telah lalu, kata kerja bentuk lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Contoh umpamanya jalasa, telah duduk dia. Kalau fi'il mudhari, kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang, bisa sedang, bisa akan. Kalau jalasa telah duduk, kalau fi'il mudhari'nya tambah ya jelisu. Ya jelisu. Bisa artinya sedang duduk, bisa artinya akan duduk. Kalau amrnya ijlis, ijlis, duduklah kamu. Udah hanya ini. Jalasa yajlisu ijlis. Apa arti fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Artinya apa? Telah. Kalau mudhari sedang atau akan. Kalau amr perintah. Kata kerja perintah. Ijlis, uktub, iqra, kayak gitu ya. Nah, sudah hanya 3. Tidak ada yang lain lagi. Nah, keunikan bahasa Arab yang tidak terdapat pada bahasa-bahasa lain, satu kata, satu fi'il itu bisa
terpecah menjadi lebih dari 100 kata dari satu kata, kira-kira 108 kata dengan arti yang berbeda. Dan ini tidak ada dalam bahasa lain. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, satu kata pecahnya paling kurang dari 10, umpamanya duduk. Duduk bisa dibentuk menjadi kata dipakai awalan, akhiran, sisipan gitu ya, umpamanya kedudukan, diduduki, terduduki, kemudian orang yang duduk, kemudian apa lagi? Menduduki kan sudah tadi, menduduki, diduduki, kedudukan, orang yang duduk, terduduk, penduduk, digeruduk, nggak ada ya, beda ya. Hanya segitu ya, paling 5. Kalau dalam bahasa Arab bisa terpecah menjadi lebih dari 100 kata. Liar te liar. Sebab nanti ada rumusnya gitu ya. Pecahan-pecahan kata dalam bahasa Arab disebut tasrif. Dipelajari dalam ilmu shorof. Pernah dengar ilmu shorof? Ilmu shorof itu ilmu pecahan kata. Kalau yang kita sedang bahas jurumiyah ini bukan kitab shorof, tapi kitab nahu, tata bahasa atau gramatika. Nah, kita akan bahas sedikit tentang tasrif sebagai modal agar lebih paham di dalam memahami nahu nanti ya. Ini sudah baik. Kalau sudah dihapus, kita akan menuliskan tasrif dasar terlebih dahulu. Satu kata terpecah menjadi, coba perhatikan ya, fa'ala, yaf'ilu dulu ya, jangan dulu protes. Terus fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Fu'ila, yuf'alu. Nah, ini pecahan. Kalau dulu di pondok-pondok, di pesantren, di madrasah suka dinazamkan, dinyanyikan ya teh. Saya bisa menyanyikannya tapi tidak akan. Malu, jelek. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilunnya ada 2 ya, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Antum tulis dulu deh, kasih waktu 2 menit. Ya. Memastikan if'ilnya itu pakai hamzah wasl atau kan bisa if'il alam. If'il
Jangan dulu nanya wasol atau wakaf. Sudah aja if'il. Sudah masuk pelajaran SMA. Khalas? Are you finished? Okay. Nah, sudah intahaitum, katabtum, khalas, gitu ya. Fa'ala disebut fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa tadi? Kata kerja bentuk lampau. Makanya fa'ala itu artinya telah berbuat. Ada telahnya. Telah berbuat. Yaf'ilu disebut fi'il mudhari. Makanya tadi apa fi'il mudhari itu artinya? Kata kerja untuk sekarang atau yang akan datang. Makanya yaf'ilu bisa artinya sedang berbuat atau akan berbuat. Disebut fi'il mudhari. Fa'lan disebut masdar. Masdar itu apa artinya? Sumber atau kata yang pokok lah, infinitif. Ini kata benda, ini isim, bukan fi'il. Tandanya bahwa ini isim apa? Tanwin, fa'lan, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan dalam bahasa Indonesia kata yang dibendakan. Perbuatan. Telah berbuat, sedang atau akan berbuat, ini perbuatan. Perbuatan kata yang dibendakan, kata yang dianggap kata benda dalam bahasa kita juga. Perbuatanmu itu memalukan. Nah, perbuatan di sana tuh kata benda. Apa fa'lan tadi? Perbuatan. Disebut apa? Masdar. Ya, masdar. Fa'ilun disebut bukan artinya. Disebut seperti fa'ala disebut fi'il madhi gitu ya. Ya fi'lu disebut fi'il mudhari, fa'lan disebut masdar. Fa'ilun ini isim apa fi'il? Taunya isim tanwin. Fa'ilun disebut isim fa'il. Fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim artinya kata benda, fa'il itu pelaku, subjek. Nah, makanya fa'ilun artinya yang berbuat. Subjeknya ya, yang berbuat. Maf'ulun disebut isim maf'ul. Isim maf'ul, maf'ul itu objek. Kalau fa'il subjek, kalau maf'ul objek. Jadi isim maf'ul kata benda yang bermakna objek. Coba maf'ulun apa artinya? Yang dibuat. Ya boleh yang dikerjakan juga. Kan awalnya buat, fa'ala yang telah berbuat, sedang berbuat, perbuatan yang berbuat, yang dibuat. Bukan dibuat panen. If'il disebut fi'il amr. Nah ini fi'il. Nggak ada tanwin, nggak ada alif lam, tapi sukun ya. Sukun itu salah satu tanda bahwa dia pasti fi'il. Isim tidak boleh ada sukun. Jadi if'il disebut fi'il amr.
Maksud fi'il amr adalah kata kerja perintah. Fi'il kata kerja, amr perintah. Makanya apa arti dari if'il? Perbuatlah olehmu. Perbuatlah. La taf'il disebut fi'il nahyi. Fi'il kata kerja nahi. Apa nahi? Nahi munkar, melarang. Jadi fi'il nahi artinya kata kerja larangan, yang melarang. Jadi artinya la taf'il apa? Jangan kamu perbuat. Maf'ilun yang pertama, coba maf'ilun kira-kira isim apa fi'il? Isim karena ada tanwin. Maf'ilun yang pertama disebut isim makan. Makan makan itu artinya tempat. Isim makan artinya kata kerja yang menunjukkan tempat. Makanya arti dari maf'ilun yang pertama adalah tempat berbuat. Masjidun apa artinya? Tempat sujud. Maghribun tempat terbenam. Apa artinya? Barat. Matahari terbit terbenam di maghrib itu barat. Bainal masyriqi wal maghribi. Apa masyriq? Timur. Apa arti masyriq? Tempat terbit. Terbit apa? Matahari. Majlisun apa artinya? Tempat duduk. Itu maf'ilun yang pertama, isim makan. Maf'ilun yang kedua adalah disebut isim zaman. Zaman itu waktu. Jadi kata benda yang menunjukkan makna waktu. Nah, jadi maf'ilun yang kedua maknanya apa? Waktu berbuat. Jadi maf'ilun bisa bermakna tempat berbuat, bisa bermakna waktu berbuat. Seperti maghrib. Maghrib bisa artinya waktu terbit. Waktu tenggelamnya matahari, waktu terbenam, waktu maghrib. Bisa bermakna barat. Masyriq bisa bermakna timur, bisa bermakna waktu terbit. Gimana cara membedakannya? Konteks kalimat aja. Umpamanya ataitul baita maghriban. Saya sampai di masjid, di rumah waktu maghrib, bukan di barat. Ya. Lihat dari konteks kalimat ya. Maf'ilun udah dua dah. Sekarang mif'alun. Mif'alun disebut isim alat. Alat itu dari bahasa Arab loh. Artinya alat. Kita tidak sadar ya bahwa alat itu sering kita ucapkan itu bahasa Arab. Jadi mif'alun apa artinya? Alat untuk berbuat.
fataha. Apa arti fataha? Membuka. Alat untuk membuka apa? Miftahun. Miftah itu kunci. Kunci itu alat untuk membuka. Miftah. Fu'ila. Fu'ila juga sama dengan fa'ala, disebut fi'il madhi. Hanya ada tambahan, yaitu fi'il madhi majhul. 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 Majhulun. Maf'ulun. Majhul itu tidak diketahui, misteri, misterius. Majhul. Fi'il madhi majhul, bahasa kitanya fi'il madhi majhul itu kata kerja pasif. Kalau fa'ala kata kerja aktif, ya enggak? Kalau ini kata kerja pasif. Jadi apa fu'ila artinya? Telah dibuat. Nasoro menolong. Kalau telah ditolong, nusiro. Nusiro. Doroba telah memukul. Kalau telah dipukul, duriba. Ya, fu'ila. Jadi fi'il madhi majhul. Nah, karena itulah fa'ala disebut fi'il madhi ma'ruf. Kenapa disebut majhul? Apa arti majhul? Tidak diketahui. Sebab pelakunya tidak diketahui. Duriba, telah dipukul dia. Siapa yang mukulnya? Nggak tahu, nggak disebut. Telah ditolong. Siapa yang menolongnya? Majhul, nggak tahu. Maka disebut fi'il madhi majhul. Kalau ini fi'il madhi ma'ruf, ya. Yuf'alu fi'il mudhari majhul. Apa majhul tadi? Tidak diketahui. Bahasa kitanya fi'il madhi fi'il mudhari majhul apa? Kata kerja pasif untuk sekarang atau yang akan datang. Yuf'alu sedang dibuat atau akan dibuat. Nah, inilah tasrif yang paling standar. Harus dihafal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, ini disebut wazan. Wazan. Waznun. Bahasa kitanya apa wazan teh? Timbangan. Atau yang tepat istilah di bahasa kita adalah patokan. Fi'il lain ditimbang oleh wazan ini, alias berpatokan ke wazan ini. Seperti tadi doroba masuk ke wazan ini. Doroba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun midrabun, duriba yudrabu. Tadi ghoroba yaghribu gharban, ya apa-apa sementara.
gharibun maghrubun ighrib la taghrib maghribun maghribun mighrabun quriba yughrabu. Begitu juga jalasa, ya, jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun julisa yujlasu. Begitu. Jadi ini disebut wazan, kata-kata lain disebut mauzun, yang ditimbang atau yang berpatokan kepada wazan ini. Fahimtum? Antum renungi dulu, dikasih waktu 2 menit, kalau ada pertanyaan tanyakan. Tafadhal. Fi soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tanya. Yang memukul dari apa? Telah memukul apa? Doroba. Sekarang yang memukul, doribun fa'ilun, berarti isim fa'il, ya, fa'ilun doribun, pukul olehmu. Idrib, sedang dipukul. Yadribu sedang memukul. Yadribu masa, coba lihat lagi. Itu mah telah. Ini kan sedang. Kalau duriba telah dipukul. Yudrabu, iya. Alat untuk memukul. Midrabun. Pukulan. Oh, pukulan. Dorban, fa'lan, dobran, dorban, kan doroba bukan dobaro, jadi dobran, dorban. Jangan kamu pukul. La tadrib, jangan kamu duduki. La tajlis, yang diduduki. Yang diduduki. Yang diduduki. Duduk bukan mukul, bukan yang dipukul, yang diduduki. Majlusun, telah diduduki. Julisa, iya, julisa telah diduduki, majlusun yang diduduki. Iya, sekarang tempat duduk. Majlisun, iya, majlisun. Sedang menduduki, sedang duduklah, bukan sedang duduk. Yajlisu, sedang diduduki. Yujlasu, awas ayu beda arti, ya. Yujlisu dengan yujlasu beda, ya. Kedudukan.
kedudukan. Sama dengan perbuatan, sama dengan pukulan. Jal, kan jalasa, jalsan bukan jaksan. Iya. Sekarang nanti antum di rumah cari 3 fi'il, terserah apa saja, lalu buat tasrif seperti ini dari 3 fi'il tadi. Nah, sekarang begini, di dalam kamus tidak tertulis semuanya, hanya ada yang 3 fi'il, fa'il, masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Hanya ini saja yang tertulis di kamus. Yang lain-lainnya tidak ada. Jadi kalau umpamanya kita mau mencari umpamanya maghribun di kamus, jangan dicari di huruf mim, nggak akan ketemu sampai kiamat pun. Tapi kita harus tahu maghribun ini isim apa. Oh, isim makan atau isim zaman, ya enggak? Cari fi'il madhinya. Maghribun apa fi'il madhinya? Ghoroba. Cari di huruf ghin. Ghin, ra, ba. Ghoroba. Oh, ghoroba itu telah terbenam atau tenggelam. Berarti maghrib bisa waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Langsung bisa kita simpulkan sendiri. Atau kalau mau pasti di bawah ghoroba, diumpama di kamus gini ya, ghoroba gitu ya. Nah, pecahan dari ghoroba itu ada ke bawah. Nanti akan ketemu al-maghrib. Oh, maghrib ketemu. Bisa artinya waktu maghrib, bisa berarti barat. Nah, kayak gitu. Jadi yang tertulis di dalam kamus hanyalah fi'il madhi, mudhari dan masdar. Jadi kalau umpamanya kita mau mencari huruf kata miftah, apa arti miftah? Cari di huruf apa? Fataha, ya. Fataha, oh membuka, nanti cari aja di bawahnya pasti ada miftah. Begitu juga umpamanya kalau kita mencari kata madrasah, madrasah ya. Coba madrasah ini isim apa? Makan, isim makan. Apa fi'il madhinya? Darosa. Cari di huruf dal. Darosa. Apa arti darosa? Belajar. Berarti madrasah tempat belajar. Cari aja nanti di bawah darosa bakal ketemu madrasah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti antum di rumah punya kamus kan? Kalau nggak punya, beli. Kamus yang kecil nggak apa-apa. Umpamanya Mahmud Yunus. Kalau yang paling bagus Munawir. Kamusnya lebih lengkap, tebal gitu ya, berat. Saya beli kamus Munawir, ayah karena 5 kali ya mah. Bukan hilang, hancur. Karena berat, gede. Jadi kadang-kadang nyuruh anak kecil ambilin itu, digiwing jilidnya murah, sobek karena berat.
Kayak gitulah. Al-Munawwir boleh. Ini bukan promosi, terserah. Nah, jadi cari 3 kata dalam bahasa Arab fi'ilnya, lalu antum tasrif seperti ini, ya. Dan artinya, umpamanya antum mau mencari tadi jalasa, masuk jalasa yajlisu jalsan, jalisun. Tapi ini contoh jalasa, doroba nggak boleh. Cari kata yang lain. Fahim tuh? Ada pertanyaan? Saya yakin setelah antum mencari di dalam kamus nanti wajib muncul pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan antum belum paham. Sebenarnya dengan contoh yang ada aja, seperti Anda memberi contoh madrasah. Isim apa tadi? Isim makan. Harusnya sudah muncul pertanyaan itu. Coba pikir. Apa pertanyaannya? Oh, beda. Bukan madri. Kenapa madrasatun tidak madarisatun? Nah itu. Nanti antum akan ketemu. Contoh lain. Nasara fi'il mudhari'nya apa? Di sini apa? Yansiru, tapi nanti di kamus bukan yansiru tapi yansuru. Fataha fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya apa? Yaftahu, bukan yaftuhu atau yaftihu. Ada lagi fi'il madhi, ini kan semuanya fatah, fa'ala, nasara, jalasa, dhoroba gitu ya. Ada lagi fi'il madhi alima. Ada lagi fi'il madhi karuma, hasiba. Ada yang kasrohnya, ada yang dhammahnya. Masdarnya tidak selalu fa'lan. Umpamanya jalasa yajlisu julusan, bukan jalsan. Ada lagi umpamanya masdarnya itu contohnya apa ya? Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, ada 2. Nah, itu memang ada beberapa pengecualian dari wazan yang standar ini. Atau banyak? Banyak. Liur? Liur. Untuk antum liur, untuk anak liur. Kenapa liur? Sebab nanti ada rumus yang menyebabkan kita paham. Oh, kenapa begitu? Ya. Tapi itu mungkin nanti akan diterangkan di dalam pertemuan yang berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tasrif dari fi'il yang lebih detail. Dan semua penjelasan itu menjawab yang barusan. Insya Allah sekali diterangkan juga mualir lagi, insya Allah. Mudah kok. Ya. Sharaf itu lebih simpel dan lebih sedikit. Sharaf itu dari sehari bisa selesai pelajaran. Kalau nahwu tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, ready. Ustaz, ini kan contohnya sini 3 huruf ya. Kalau misalkan kayak madrasah itu kan dari dorosa. Nah, itu Darosa. Ya. Terus kalau misalkan 4 huruf itu nanti
tanda bacanya itu gimana Ustaz? 4 huruf. Itu pelajaran kelas 5. Nanti akan dipelajari ya. Ini kan baru berapa pecahannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12. Dari fa'ala aja ya. Nanti ada tambahan huruf pada fi'il madhi, huruf alif, af'ala, yuf'ilu, if'alan. Jadi muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il, itu beda. Itu baru 1 huruf. Dan huruf yang ditambahkan di awal. Ada huruf yang ditambahkan di tengah, ainnya 2. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'ilun, seperti darrosa, yudarrisu, tadrisan, seperti itu ya. Nah, itu yang baru 2 huruf, baru tambah 1 huruf. Ada lagi tambahan 1 huruf di tengah masih, tapi huruf alif. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'ilun, seperti mujahidun, seperti jahada, yujahidu, mujahadatan, mujahidun, mujahadun, jahid. Itu baru tambahan 1 huruf. Ada lagi yang tambahan 2 huruf. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun. Nah, jadi ada tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Kalau ada penambahan 1 huruf di sini, semuanya kesininya berbeda. Berbeda. Makanya saya bilang tadi, 1 kata fa'ala bisa terpecah menjadi 108 kata. 1 kata. Dan masing-masing arti dari 108 kata itu berbeda. Itu hebatnya bahasa Arab, yang tidak ada dalam bahasa lain. Seperti bahasanya seperti tadi, duduk, pecahan kan duduk, menduduki, diduduki, didudukan, kedudukan, penduduk, macam-macam. Nggak akan sampai 10. Ini sampai 108. Pusing bagi antum, bagi anak tidak. Karena apa? Nanti ada rumusan, ada formula. Walaupun kita tidak tahu kata tersebut, tapi nanti bakal ketemu dengan rumusan yang sudah kita fahami. Gitu. Oh, kata ini berasal dari kata apa? Pasti akan terketahui nanti ya. Nah, gitu. Seperti musyawarah. Itu musyawarah itu bahasa Arab, berasal dari kata syawara. Syawara. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Syawara, yusyawiru, musyawaratan. Nah, masyarakat. Masyarakat juga dari bahasa Arab. Syaraka, yusyariku, musyarakatan. Jadi masyarakat dalam bahasa kita ya. Seperti itu, pasti akan ketemu. Nah, itu pelajaran kelas 5. Antum masih kelas 1. Ditanya, diteraskan, liar. Makanya jangan berpikirkan. Pada saatnya insya Allah nanti akan paham ya. Nggak ada ditanya, jadi liar. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tanyakan lagi pelajaran kelas 6 boleh. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, cukup ya, sampai di sini saja. Jangan lupa ini dihafalkan, dan untuk melatih ini antum hafalkan ini tasrifan sambil nyupir gitu ya, nyuci piring. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. 1. If'il la taf'il. Tapi harus bersih piringnya nanti. Jangan sampai konsentrasi kehafalan, sabun masih nempel ya.
Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنعاجي رحمه الله تعالى. Kita akan lanjut pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى